warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Satria Pratama dari SMK IT Adinadiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah aturan atau panduan standar yang memastikan berbagai perangkat bisa saling berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar. Model ini mengatur bagaimana data disiapkan, dikirim, sampai akhirnya diterima dan diproses oleh perangkat lain dalam sebuah jaringan komputer. Dulu, setiap perusahaan pembuat perangkat punya aturan jaringannya sendiri-sendiri, sehingga perangkat antar merek jadi susah untuk berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah itu, ISO menciptakan standar universal bernama OSI atau Open System Interconnection atau juga disebut OSI 7 Layer Model pada tahun 1984 agar semua perangkat bisa saling terhubung tanpa hambatan. OSI model sudah jarang digunakan dan digantikan oleh TCP/IP model, yaitu standar yang digunakan secara praktis di dunia nyata saat ini karena sifatnya yang lebih sederhana dan fleksibel. Sedangkan OSI model lebih kompleks dari TCP/IP sehingga lebih sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Sedangkan TCP/IP model yang juga dikenal sebagai protokol internet merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja TCP/IP itu yang pertama adalah memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Lalu yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router di sini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data ke alamat tujuan. Lalu yang ketiga adalah paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah sampai, layer TCP/IP menjalankan tugasnya, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, kira-kira seperti inilah perbandingan struktur OSI dengan TCP/IP. OSI memiliki 7 lapisan atau layer, yaitu yang pertama adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan TCP/IP ada yang 4 layer dan 5 layer, tetapi kita lebih sering menggunakan yang 5 layer. Sama saja seperti application, transport, network, link atau data link, dan physical. Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur layer dari TCP/IP. Yang pertama adalah application layer. Application layer itu adalah layer yang melayani antar muka atau interface untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah transport layer. Transport layer adalah layer yang mengatur pengiriman data dan memastikan kendala komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama dari transport layer adalah TCP dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? TCP adalah Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya dari TCP adalah terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. UDP tidak menggunakan koneksi internet. UDP juga tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya adalah UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Yang ketiga adalah network layer. TCP/IP network layer berfokus pada protokol IP yang memberikan alamat unik IP address kepada setiap perangkat untuk menangani addressing dan routing. Fungsinya adalah memastikan konektivitas antar perangkat dan memilih jalur terbaik agar paket data sampai ke tujuan. Lalu yang keempat adalah data link layer dan physical layer. Data link layer berfungsi mendefinisikan protokol untuk physical layer menggunakan MAC address untuk pengalamatan dan memiliki fitur
VCS atau Frame Check Sequence untuk mendeteksi kesalahan pengiriman data tapi tanpa perbaikan. Sedangkan physical layer adalah layer yang bertanggung jawab mendefinisikan pengabelan atau cabling secara fisik dan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan. Nah, sekarang kita belajar enkapsulasi dan dekapsulasi. Apa itu enkapsulasi dan dekapsulasi? Sebelumnya, proses komunikasi data melibatkan dua tahap utama, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Pada komputer pengirim, data dipecah menjadi paket-paket kecil dan dibungkus dengan label khusus sesuai lapisan layernya. Itu adalah pengertian enkapsulasi. Sebaliknya, pada komputer penerima terjadi proses pembukaan bungkus tersebut dan penggabungan kembali potongan-potongan data hingga menjadi informasi yang utuh. Itulah pengertian dekapsulasi. Singkatnya seperti ini. Nah, saat pengirim ingin mengirimkan data dipecah dulu. Data dipecah dan proses itu disebut enkapsulasi. Lalu setelah dikirim, data digabungkan kembali dan proses itu disebut dekapsulasi. Dalam proses encapsulation dan decapsulation ada yang namanya sender dan receiver. Sender ini adalah proses di pengirim dan receiver ini proses di penerima. Sender dimulai dari atas ke bawah, sedangkan receiver dimulai dari bawah ke atas. Nah, analoginya seperti ini. Yang pertama adalah data. Data ini adalah pesan yang akan kita kirim. Lalu data ini akan melewati transport layer. Nah, data dibungkus dengan header TCP. Sekarang namanya menjadi segmen. Nah, di sini juga ditentukan port tujuannya. Lalu segmen ini akan melewati network layer. Lalu dibungkus lagi pakai header IP. Nah, dan berubah namanya menjadi paket. Di sininya ada alamat IP pengirim dan penerima. Lalu paket ini akan melewati data link layer dan dibungkus lagi dengan header dan trailer data link. Sekarang namanya menjadi frame. Di sini ada alamat MAC address untuk sampai ke perangkat fisik selanjutnya. Lalu ke receiver. Nah, receiver ini kan dari bawah ke atas, jadi mulainya seperti ini. Yang pertama itu cek data link. Penerima melihat frame, ngecek MAC addressnya, kalau cocok header dan trailer data link dibuang. Lalu cek IP. Penerima melihat paket, ngecek apakah IP-nya benar buat dia. Kalau benar, header IP dibuang. Lalu cek TCP. Penerima melihat segmen, ngecek bungkusan ini harus dikasih ke port mana. Lalu ada cek TCP. Penerima melihat segmen, ngecek bungkusan ini harus dikasih ke aplikasi mana berdasarkan nomor port. Lalu header TCP dibuang. Nah, data akhirnya sampai ke penerima. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're